Halo kawan-kawan, jumpa lagi di Ice Podcast. Salam Ice, Integrity, Care, Excellence. Ya, kali ini kita ketemu dengan Pendeta Hariman lagi, Pak. Ya. Halo. Ya, sehat Pak. Para Ya? sobat semua sehat-sehat. Ya, ini Puji Tuhan, alhamdulillah. Iya, masih suasananya harus pakai masker nih, Pak. Jadi ya mudah-mudahan segera berlalu, Pak ya. Gitu. Kali ini kita pakai ruangan yang lumayan artistik di sini ya. Ini ruangannya DKV ya, lantai 5 Fakultas Seni Rupa dan Desainnya Universitas Kristen Maranatha. Wow. Jadi seru nih tempatnya. Ya. Jadi tampak lebih artistik. Iya, betul, Pak. Wajah saya jadi lebih artistik juga kayaknya. Pak Ben, kali ini kita mau ngobrol soal ini, Pak. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu. Kalau gini, kalau pelayanan Kristen itu kan biasanya tahu lah ya, penjangkauan ke keluarga, terus mahasiswa, pelajar, Betul. pekerja, karyawan gitu ya, atau pengusaha biasanya ada lah. Kita Ya. udah tahu lah masing-masing ada persekutuan doanya ada gini. Tapi kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang jarang memang ya, mungkin karena nggak terpikirkan atau juga mungkin karena terlalu banyak risiko atau mungkin gereja mungkin belum siap ya untuk melayani gitu. Kadang-kadang ya mungkin teman-teman yang misalnya yang tunawisma gitu ya, yang di ekonomi lemah atau teman-teman dari orientasi seksual yang berbeda atau kelompok-kelompok lain yang mungkin selama ini kurang dikenal di masyarakat, akhirnya kita nggak tahu, jadi mereka terabaikan gitu. Nah itu tetap banyak Pak ya, berarti kalau boleh didaftarin sebenarnya kelompok-kelompok yang mungkin jarang dilayani oleh gereja atau lembaga pelayanan Kristen kayaknya cukup banyak ya. Sebenarnya kalau kita ngobrol tentang kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan gitu ya, yang terpinggirkan banyak sekali ya. Ada tidak sulit bagi kita misalnya untuk menemukan orang-orang miskin ya di lampu-lampu merah di sudut-sudut kota di mana saja kita berada di Indonesia ya. Bahkan kalau kategori miskin, kantong-kantong Kristen di Indonesia malah banyak sekali miskin ya. Ada juga orang-orang yang termarginalkan karena mungkin orientasi seksualnya yang berbeda gitu ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang termarginalkan karena dia terlalu lantang untuk menyuarakan kebenaran di satu konteks masyarakat ya, lalu kemudian mereka ini dianggap sebagai orang-orang yang membahayakan gitu ya. Oke. Jadi ya sebenarnya cakupannya cukup banyak. Banyak sekali. Dan sebenarnya kita bisa jumpai dalam keseharian. Mungkin kadang-kadang kita justru agak mungkin karena kita nggak pernah bersentuhan atau gimana, itu kira-kira kenapa sih Pak? Karena bahkan kalau orang asing atau bukan orang-orang yang terabaikan itu, bahkan jangan-jangan bukan hanya orang yang di luar kita, ya, bahkan orang yang bisa berada di dalam satu gereja dengan kita, bisa gitu jadi ya. mereka juga. Bahkan dalam masih family kita, keluarga kita, bisa jadi juga itu adalah orang-orang yang termarginal. Karena saya kira kenapa bisa begitu? Sense of crisis dan sense of responsibility kita, saya kira itu yang masih terus harus diasah ya. Selama ini mungkin kita nggak terlalu peduli, nggak terlalu care dengan kelompok-kelompok marginal seperti itu gitu ya. Apalagi kalau kita merasa kita care dengan mereka, itu juga bisa membahayakan kita. Misalnya kalau kita peduli dengan orang-orang miskin begitu ya, kelompok-kelompok gelandangan. Misalnya gereja-gereja lalu jadi takut juga, misalnya ini kristenisasi ini. Nah, takut dituduh macam-macam. Terkena dampak yang kadang-kadang karena ini ya, karena sesuatu stigma yang disematkan pada kelompok-kelompok tersebut. Gitu. Tapi kepedulian terhadap mereka menurut saya itu bukan sesuatu yang ditawar-tawar. Iya. Malah itu hemat saya merupakan ration d'etre-nya gereja. Kalau istilah kerennya gitu. Jadi alasan kalau keberadaan gereja nggak peduli karena pada hal itu, justru malah gereja nggak berguna dalam hal ini ya Pak ya. Jadi bukan cuma nggak berguna. Nggak perlu ada. Dia nggak jadi gereja. Iya betul. Karena itu saya ingat misalnya salah seorang pendeta ya. Dia pernah bilang gereja itu bisa ada tanpa gedung. Tapi gereja nggak mungkin ada tanpa diakonnya. Nah, diakonnya itu kan melayani pelayanan kasih ya untuk orang-orang yang terbuang, orang-orang yang termarginalkan. Bahkan Yesus bilang, apa yang kau lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini ya,
mengunjungi orang yang terpenjara, narapidana kan? Apakah karena narapidana politik atau karena kejahatan-kejahatan lain, narkoba dan seterusnya gitu ya. Memberikan makan kepada orang yang lapar, minum kepada orang yang haus, pakaian untuk orang yang telanjang gitu. Engkau melakukannya untuk aku. Jadi melihat orang-orang yang termarginalkan, kita bisa menemukan Yesus di sana yang memanggil kita untuk peduli ya, untuk berbagi ya, untuk membuat mereka menjadi manusia. Memedulikan yang selama ini tak dipedulikan, merangkul yang tak terangkul. Tapi ya kalau boleh jujur kan Pak ya, kalau kita ngelihat statistik lah begitu ya dari gereja ya, pasti komponen pelayanan paling besar yang dilayani adalah kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip ya biasa aja gitu ya, maksudnya ya pekerja ya ini gitu kan. Kenapa sih Pak halangan terbesar dari gereja kira-kira, kenapa agak takut ngambil risiko seperti itu? Karena kalau Pak Pendeta bilang kan tadi harusnya itu kan alasan kenapa gereja bisa ada gitu. Jadi maksudnya gitu. Kenapa kadang-kadang justru panggilan yang paling esensi itu malah terlupakan katakan begitu? Gereja terlalu lama menikmati zona nyaman ya. Lalu asik dengan ritual ya. Seakan-akan kalau kita sudah beribadat ritual dari Senin sampai Senin, lalu kita sudah jadi gereja gitu. Karena itu ibadat-ibadat ritual itu yang diperbanyak. Ada selain ibadah minggu, ada berbagai macam ibadat komisi ya, kategorial yang ya sayang kategorial yang itu nggak dimasukin gitu ya, nggak dimasukin. Pernah punya pengalaman nggak Pak kalau yang dengan ini? Kebetulan saya itu memulai pelayanan di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Tanah Tinggi Senen. Oh iya, daerah Senen itu kebetulan Tanah Tinggi itu salah satu kawasan terpadat, bukan hanya di Jakarta tapi di Asia Tenggara juga gitu. Jadi itu kantong kemiskinan ya, kantong kemiskinan. Saya ditempatkan atau dipanggil Tuhan untuk kali pertama melayani di sana. Padahal sebelumnya saya ingin melayani di desa ya, di jemaat kecil gitu ya. Tapi ternyata saya dipanggil, ditempatkan di tengah-tengah kota tapi kumuh. Betul. Ya. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tadi boleh dibilang termarginalkan. Disitulah saya ditantang untuk berefleksi, Tuhan punya maksud apa nih? Untuk saya ada di sini gitu ya. Dan saya ingat tadi kita jadi gereja bukan hanya untuk diri sendiri. Justru kita harus menjadi gereja bagi yang lain. Berarti keberadaan saya bersama dengan jemaat ini adalah untuk menghayati panggilannya sebagai gereja bagi yang lain. Yang lain ini adalah orang-orang kecil, orang-orang yang termarginalkan, ya para buruh, tukang-tukang ojek di sana. Nanti dari situlah kemudian kita membuat ada pelayanan ya, ada pelayanan yang dilakukan bagi teman-teman ini ya. Saya pernah melakukan pendampingan untuk tukang-tukang ojek yang ada di sana. Kami juga membuka gedung gereja bagi pemulung-pemulung yang Kristen gitu ya, untuk bisa beribadah di sana, dan itu bertahun-tahun kami melakukan. Sebenarnya bukan ibadah, arahnya adalah untuk membentuk etos kerja gitu ya, etos kerja. Karena pengalaman saya ya di tengah-tengah masyarakat itu, saya mendapati bahwa orang itu miskin bukan hanya karena faktor struktural. Ya, di satu sisi itu betul, itulah yang disuarakan oleh teologi pembebasan ya. Tapi di sisi lain ada juga kemiskinan yang kultural. Maksud saya mindset orang. Ya, jadi nganggap itu sudah sesuatu yang harus gitulah ya. Udah pokoknya gitu. Bahkan terparah itu miskin mental. Gitu ya, miskin mental. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi gereja juga untuk melakukan. Nah, karena itu waktu di Jemaat Tanah Tinggi kami membuat ibadah khusus untuk pemulung-pemulung yang Kristen, untuk mendorong mereka bekerja. Bahkan kalau mereka mau, kami juga memfasilitasi untuk modal usaha gitu ya. Nah, Pak, tantangannya gini ya, kalau katakanlah gereja atau lembaga pelayanan Kristen atau persekutuan Kristen mulai untuk
masuklah katakan itu kan tantangannya kadang-kadang satu ada yang perlu diubah dari gereja juga gitu ya. Ada juga yang perlu disesuaikan banyak gitu kan. Apakah itu cukup berat atau gimana sih Pak kalau selama ini kenapa akhirnya gereja juga kan akhirnya kebanyakan tidak mengambil ya porsi itu ya. Iya, memang nggak gampang gitu ya. Saya ketika memulai pelayanan untuk para pemulung ya, pendampingan untuk tukang-tukang ojek, tukang-tukang beca yang di depan gereja. Itu juga nggak serta-merta langsung diterima bahkan oleh warga jemaat sendiri gitu ya. Kita harus berdiskusi ya, meyakinkan mereka bahwa inilah panggilan kita walaupun ada risiko gitu ya. Ada risikonya nanti akan dinilai kristenisasi, lalu takut gereja akan dikejar gitu ya. Lalu ada juga tantangan di mana orang merasa itu bukan urusan kita lah, itu urusan negara gitu ya. Itu urusan LSM gitu ya, bukan urusan kita. Nah, mindset ini ya, pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang pertama-tama harus ditransformasi dulu ya. Dan karena itu kita perlu berdiskusi, berdialog untuk meyakinkan ini loh yang Tuhan kehendaki bagi kita gitu. Dan memang itu artinya perlu penyesuaian Pak ya. Akhirnya saat mereka bergabung bersama kita, terus ambil bagian dalam satu ini. Dan kadang-kadang kan masih ada orang yang suka risih, suka gimana gitu. Saya ingat banget waktu itu ada satu pelayanan gereja di Cianjur ya. Waktu itu yang bikin pelayanan ambulans gratis dan gimana-mana. Terus akhirnya ada relawan yang bukan Kristen yang akhirnya gabung dan juga sampai punya kunci gereja gitu kan. Sampai ternyata jemaatnya ada yang bilang, saya aja jemaat gak punya kunci gereja kok dia punya gitu ya. Hal-hal yang kadang-kadang memang kelihatan sederhana, tapi memberi ruang itu memang butuh itu ya. Jadi butuh penyesuaian yang bukan cuma sekedar konsep di program, tapi juga di keseharian yang harus dibiasakan gitu. Betul. Ya. Ada dalam tanda petik kecemburuan. Iya gitu kan, ada hal-hal yang sama gitu. Dulu ketika kami bikin ibadah sore lalu kemudian memberikan makan, loh kok mereka dikasih makan, kita yang anggota jemaat enggak dikasih makan gitu ya. Itu bagian dari tantangan, tapi perlu didiskusikan saja, diyakinkan ya bahwa kadang-kadang kan mereka juga enggak terlalu ngerti ya. Adaptasi. Saya ingat juga misalnya ketika sahabat-sahabat yang pemulung ini datang ke gereja, dan biasanya kan ada gereja-gereja tertentu yang bukan ibadahnya itu di ruang utama gitu. Mungkin disiapkan ruang khusus tertentu ya, yang agak terpisah gitu. Tapi ini kami waktu itu di Tanah Tinggi masuk ke ruang utama. Lalu biasa gedung ibadah itu kan karena kami di samping rel kereta agak berisik gitu kan ya. Jadi pakai peredam, pakai AC berarti. Pakai AC gitu. Jadi dibayangkan kan orang baru pulang mulung ya bawa barang-barang yang dia sedang gulung masuk ke gereja, taruh di lantai bawah, hasil pulungannya itu lalu kemudian naik ke ruang ibadah kan, menambah aroma yang sangat luar biasa gitu. Dan cuma pasti ada yang komplain jadinya ya. Ada juga ini nanti begini bla 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 ya, tapi enggak. Akhirnya kita siapkan misalnya siapkan sabun mandi, siapkan ini ya. Jadi kalau selesai yang memang mau bersih-bersih, silakan bersih-bersih baru kita naik ke atas ya. Itu hal-hal yang simpel, tapi kalau itu dilakukan lalu kita ada ruang untuk diskusi, ruang untuk berefleksi ya, pasti jemaat akan mengerti juga dan mau ya. Walaupun gak gampang. Betul. Nah kalau buat anak-anak muda nih Pak Pen, kira-kira apa yang Pak Pen bisa sarankan supaya mau mulai ya? Kadang-kadang ada ya seperti itu yang mungkin jadi terhalang di gereja atau persekolahan jadi nggak bisa dikerjakan, gitu. Tapi dia punya hati buat kelompok tertentu atau kelompok masyarakat tertentu yang kadang-kadang selama ini termarginalkan gitu. Nah Pak Pen punya tip apa nih kira-kira? Bekerjanya seperti apa? Apakah lebih baik berkarya di luar atau sebisa mungkin juga membawa gereja atau lembaga persekutuannya ikut? Atau ada hal-hal tertentu kalau supaya tetap semangat gitu ya, kalaupun kadang-kadang ditentang oleh beberapa orang gitu. Lakukanlah yang bisa kita lakukan dengan ikhlas, dengan penuh kecintaan, nggak hanya di gereja ya. Tapi bisa juga dengan teman di kampus ya, bahkan dengan teman-teman yang mungkin ada di lingkungan RT RW gitu ya. Betul. Kita pertama-tama memang harus menumbuhkan sense
of crisis kita ya, kepedulian kita di tengah-tengah krisis yang seperti itu. Kita belajar untuk berbela rasa dengan para sahabat, dengan saudara yang demikian. Dari situ kemudian kita lakukanlah hal yang kecil. Kalau kita sendiri memang mungkin agak berat ya, tapi kalau bisa dilakukan berdua, bertiga, berempat, lalu jadi komunitas gitu ya. Dan cerita ini bisa kita sharingkan ke teman-teman kita di gereja, sehingga pengalaman itu juga memberikan dampak ya, untuk teman-teman di gereja. Pengalaman yang kita dapatkan di kampus, di Ukamaranatha juga kan dikembangkan desa-desa dampingan ya. Betul. Nah itu kan sebenarnya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat mengalami keterlibatan itu langsung dengan masyarakat. Nah, syukur-syukur pengalaman itu semakin mendorong kita untuk mengenal orang-orang yang selama ini termarginalkan, terbuang. Kita merangkul mereka dengan hal-hal yang kecil, yang sederhana yang bisa kita buat, dan kita sudah menemukan partner, menemukan teman, kita bisa kembangkan itu terus menerus. Jadi ya kalaupun ada halangan jangan langsung berhenti ya Pak ya. Kita mulai dengan apa yang ini, dan itulah hidup yang bermakna. Iya, dan teman-teman mungkin sudah punya kebayang ya, kelompok yang mungkin selama ini punya hati, ditaruh di hati, Tuhan taruhkanlah hatinya ya untuk dilayani, misalnya kelompok tertentu lah, masyarakat yang miskin atau masyarakat di beberapa tempat gitu ya, atau juga orang-orang yang selama ini termarginalkan karena gendernya atau karena yang lain. Nah mungkin teman-teman bisa list dan bisa kasih komentar juga, siapa tahu nanti ide-ide teman-teman juga bisa menginspirasi yang lain ya. Gitu. Betul. Ya. Kalaupun belum bisa banyak yang terlibat, tapi kita bisa membuat inspirasi lewat cerita-cerita kita. Kenali betul itu. Kenali siapa yang termarginalkan di lingkungan sekitar kita ya. Lalu mulai dari sana. Ya. Makasih Pak Pen sudah sharing dan sudah berbagi pengalamannya. Sama-sama. Juga sangat menginspirasi kita semua. Kawan-kawan semoga jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga kasih komentar buat ini kalau punya pengalaman, apalagi ada cerita yang menarik untuk dibagikan, bagus sekali kalau bisa diinspirasi ya. Siapa tahu bisa jadi konten kita berikutnya. Makasih Pak Pendeta, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Salam ICE, Integrity, Care, dan Excellence.